Nah, oke, balik lagi di channel ini. Dan di video kali ini aku bakal ngebagiin pengalaman saat menggunakan Google Pixel 4a 5G di tahun 2023. Aku sendiri udah menggunakan HP ini kurang lebih selama 2 atau 3 bulan. Jadi sekarang udah lumayan tahu kelebihannya itu apa, kekurangannya itu apa aja. HP ini keluaran tahun 2020. Sekarang untuk harga bekasnya di angka 2 jutaan kecil. Ini udah tergolong cukup murah. Yang berminat bisa cek link yang ada di deskripsi. Dan HP ini itu masih worth it atau enggak, kalian tonton aja videonya sampai akhir. Nah, seperti biasanya kita mulai dari body serta desain terlebih dahulu. Untuk ngomongin desain dari HP ini menurut aku nggak terlalu menarik. Ini bahasa desainnya udah cukup berbeda dari seri sebelumnya. Jadi menurut aku secara desain ini biasa aja, bahkan mirip dengan HP-HP dari Tiongkok. Aku lebih suka desain dari Pixel 3, Pixel 4 biasa, ataupun Pixel 6 yang ini menurut aku agak kurang. Tapi untungnya build quality dari HP ini udah cukup bagus meskipun dia bahannya itu pakai plastik. Tapi ini menggunakan plastik yang bahannya itu udah dibilang cukup bagus, jadi ya tetap kerasa solid. Nah, untuk ukurannya sendiri menurut aku ini nggak terlalu gede ataupun nggak terlalu kecil, jadi di tangan itu masih pas dan ini nggak terlalu berat. Overall untuk build quality dari HP ini bagus banget, tapi desainnya menurut aku agak kurang. Nah, kemudian kita beralih ke bagian layarnya. Untuk experience penggunaan dari layar HP ini bagus banget, nggak ada masalah sama sekali ataupun nggak ada kendala sama sekali. Warna di layarnya itu bagus, nggak terlalu nusuk, hitamnya itu pekat karena ini udah pakai panel OLED. View angle-nya juga menurut aku ini bagus dilihat dari berbagai sisi, nggak ada perubahan warna yang berarti. Dan yang paling penting ini memiliki responsivitas layar yang mantap. Untuk tap ataupun swipe ini nggak ada kendala sama sekali. Dan untuk ngegame pun ini juga puas karena memiliki layar 6,2 inci. BTW dia itu udah support always on display, resolusinya Full HD jadi tergolong cukup tajam, serta perlindungannya dia udah menggunakan Corning Gorilla Glass 3. Kemudian kita beralih ke bagian performa dari HP ini. Nah, dia itu menggunakan Snapdragon 765G 5G, RAM-nya itu 6GB, internalnya 128GB. Nah, untuk performa harian dari HP ini menurut aku nggak ada kendala sama sekali, nggak ada masalah yang aku rasakan. Untuk kegiatan harian seperti chatting, browsing, belajar online, ataupun game-game ringan, ini oke, nggak ada kendala sama sekali. Tapi beda cerita kalau kita gunakan untuk kegiatan berat. Ini menurut aku kurang bagus, soalnya HP ini gampang banget panas alias gampang banget demam. Kalau kita pakai untuk game-game seperti PUBG, eFootball ini beberapa menit, sekitar ya 30-an menit, udah terasa cukup panas di bagian belakangnya. Dan kalian tahu sendiri kalau panas itu akan berakibat apa? Ya buat game itu kurang lancar, itu jadi gampang lag, gamenya itu jadi gampang patah-patah. Saran aku sih kalau kalian mau ngegame dengan HP ini, kalian itu beli cooling supaya lebih lancar. Kalau kalian tidak menggunakan cooling dan dipakai game itu menurut aku agak menyiksa. Nah, kita beralih ke UI dari HP ini. Dia itu menggunakan Android murni dan saat ini posisinya berada di Android 14. Untuk experience dari Android murni sendiri menurut aku ini enak banget, semuanya itu terasa smooth baik di pengaturan, di menu, di UI ataupun di yang lainnya. Intinya untuk Android murni ini enak banget, semua menu bisa digapai dengan mudah dan posisinya pun ini juga jelas. Customisasinya ini nggak terlalu banyak tapi berguna semua. Ya aku lebih suka seperti ini, minim customisasi tapi jika ada customisasi itu berguna sekali. Nah, kemudian kita beralih ke baterainya. Untuk baterai dari HP ini ukurannya 3000-an mAh, ini nggak terlalu besar untuk standar tahun 2023. Dan untuk awet atau enggaknya menurut aku ini awet jika kita gunakan secara ringan. SOT-nya itu sekitar 5 ataupun 6 jam, tapi jika kita gunakan secara berat ini ya tentu saja kurang awet. SOT-nya itu akan turun sekitar 4 atau 4,5 jaman. Kalau aku sih ya sekitar 6 jaman. Untuk pengecasannya sendiri dia udah menggunakan power delivery atau 18 watt, dari 0 sampai 100% membutuhkan waktu sekitar 2 jam. Menurut aku ini udah tergolong cukup lama. Nah, kemudian kita beralih ke bagian kameranya. Di sini aku nggak akan ngomongin spek kamera dari HP ini karena speknya itu biasa aja, nggak ada yang menarik sama sekali. Tapi meskipun speknya itu biasa aja, hasil kameranya itu luar biasa. Untuk kameranya BTW udah ada dua, satunya biasa dan satunya itu wide angle. Di sini kalian lihat untuk hasil fotonya aku tunjukkan. Gambarnya itu jelas, ini kelihatan detail banget, warnanya itu oke.
Dan untuk HDR-nya aku suka, itu bagus banget. Di sini bisa kalian lihat untuk ngefoto posisi backlight ini gambarnya masih terlihat dengan sangat jelas. Dan untuk skin tone saat kita foto orang ini juga menurut aku bagus, warnanya itu nggak kelihatan aneh. Biasanya ada yang warnanya itu pucat ataupun kemerahan, tapi di Google Pixel itu tidak. Dan ini berlaku juga untuk kamera wide angle-nya. Di sini kalian bisa lihat, tapi sayangnya untuk kamera wide angle-nya nggak ada fokusnya, alias di sini udah fix fokus. Dan kemudian untuk kamera depannya pun ini juga bagus banget. Dan ke semua kameranya itu juga oke di malam hari, karena ini udah ada night mode-nya. Monggo kalian lihat dan nilai aja sendiri untuk hasil kamera dari Pixel 4a 5G. Nah, ini adalah perekaman kamera belakang dari Pixel 4a 5G. Resolusinya Full HD, maksudnya resolusinya 4K 60 fps. Di sini kelihatan lumayan stabil. Ini bisa kalian lihat sendiri. Untuk gambarnya bisa dinilai kualitasnya kayak gimana. Kita coba fokusnya. Nih, fokusnya kayak gini. Ini enggak backlight. Nah, enggak backlight kayak gini. Kalau backlight seperti ini, nih bisa dinilai kayak gini. Ya, menurut kalian gimana? Udah oke atau belum? Coba komen aja di bawah. Ini adalah hasil perekaman kamera belakang di resolusi Full HD 60 fps. Kalau di sini kelihatan lumayan burik, nggak sebagus Pixel seri 3 untuk resolusi Full HD-nya. Dan menurut kalian gimana? Ini oke atau enggak? Nah, kita coba stabilisasinya begini. Nah, menurut kalian gimana? Nilai aja dengan cara komen di bawah. Oke, di sini aku lagi ngetes kamera depan dari Google Pixel 4a 5G di resolusi Full HD 30 fps. Untuk hasil kameranya seperti ini. Kalau di kamera atau di layarnya langsung di sini kelihatan lumayan oke, tapi nggak tahu untuk hasil yang udah jadinya itu seperti apa. Akankah lebih bagus atau malah kurang bagus? Nanti kalian nilai aja sendiri. Dan kalian juga bisa nilai kualitas dari perekaman audionya itu gimana, bagus atau enggak. Kalau backlight seperti ini bisa dinilai HDR-nya itu bagus atau enggak. Dan kita coba juga stabilisasinya. Ini aku lagi di sawah dan kita jalan, ini jalannya juga kurang rata. Bisa dinilai aja sendiri. Menurut kalian gimana, stabil atau enggak? Coba komen aja di bawah. Ya, BTW di sini bisa di switch ke kamera ultrawide dari kamera utama, asalkan resolusinya enggak melebihi 4K 60 fps. Di sini kita akan coba menggunakan ultrawide-nya. Nah, di sini kelihatan kayak ada penurunan kualitasnya. Tapi nggak tahu nanti hasilnya itu akan bagus atau enggak. Kalian bisa nilai aja sendiri. Ini juga udah lumayan stabil untuk kamera ultrawide-nya, tapi di sini itu nggak ada fokusnya. Ini backlight, dan kalau enggak backlight seperti ini. Nilai aja, menurut kalian gimana? Oke atau enggak? Nah, kemudian untuk informasi tambahan lain dari HP ini, dia itu memiliki sistem getaran yang bagus. Ini nggak terlalu kasar, jadi enak kalau kita pakai untuk ngetik. Dia itu udah support NFC, ada audio jack, ini bagus banget. Dan untuk speakernya ini udah stereo, yang satu di bagian depan menyatu dengan earpiece, kemudian yang satu ada di bagian frame-nya. Untuk kualitas speakernya sendiri menurut aku ini bagus, bassnya itu kerasa, treble-nya juga oke. Dan untuk audionya pun ini juga jernih. Monggo kalian nilai aja sendiri speakernya itu bagus atau enggak. Nah, untuk kesimpulannya, apakah HP ini masih oke digunakan di tahun 2023?
Menurut aku ini masih oke jika kalian adalah orang yang butuh kamera bagus dengan harga murah dan kalian juga menggunakannya tidak terlalu berat. Ini masih oke, apalagi ini didukung oleh layar yang bagus, kemudian speakernya stereo dan ada NFC, ada fitur yang lainnya juga. Ini menurut aku masih oke. Tapi jika kalian adalah orang yang suka ngegame, menurut aku ini kurang worth it. Karena HP ini itu gampang panas. Aslinya performanya itu bagus, tapi minusnya gampang panas. Tapi kalau kalian punya cooling sih ini masih oke banget. Nah, untuk IMEI-nya sendiri ini aman jika kalian nggak reset pabrik. Soalnya ini adalah yang versi rewrite. Jika kalian membeli yang versi bea cukai itu aman banget meskipun kalian reset pabrik atau kalian install ulang itu aman banget. Tapi jika kalian membeli versi yang rewrite itu jangan pernah di reset pabrik kecuali kalian bisa rewrite sendiri. Dan itu dia adalah pengalaman aku saat menggunakan Pixel 4a 5G. Semoga videonya membantu. Jangan lupa like, comment, serta subscribe.